kau terus mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi padamu-lah pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu. Dari jurang yang dalam, jiwaku menanti-nantikan Tuhan, dan aku pun mengharapkan firman-Nya lebih daripada pengawal yang mengharapkan datangnya pagi. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu. Dari jurang yang dalam, berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab padanya ada kasih setia. Banyak Dia lakukan pembebasan, Dia yang kan bebaskan kita dari dosa. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu. Dari jurang yang dalam. Ya Tuhanku, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Ya Tuhanku, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kepadamu ku memandang, Engkau yang bersemayam di surga. Bagai mata hamba pandang tangan tuannya, sampai Dia kasihani kita. Ya Tuhanku, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan.
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah Minggu Online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat Hari Pentakosta. Bagi kita semua yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia, melalui ibadah online ini, kita yang berasal dari segala bangsa dan penjuru dunia dapat berhimpun dan bersekutu memuji namanya. Inilah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Inilah kuasa Roh Kudus yang nyata saat ini. Kini, mari kita berhimpun dan merayakan Roh Kudus yang hadir dan turun di tengah umatnya. Murid-muridlah berhimpun dalam ruang yang senyap, sampai Roh Kudus pun turun, janji Allah telah genap. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Dan suara membahana bagai angin yang kencang, Roh Kudus telah tercurah bagai api yang terang. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Sejak hari Pentakosta, kuasa Roh pun nyatalah juga dalam hidup kita. Roh dan jiwa kuatlah. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hari Pentakosta menjadi tonggak penting bagi kita. Di hari Pentakostalah gereja pertama kali berdiri. Hal ini tidak lepas dari peran dan kehadiran Roh Kudus yang mendorong para rasul untuk berani memberitakan Injil sebagai berita kebenaran. Berita inilah yang membuat banyak orang dari berbagai bangsa dan daerah, mereka yang beragam suku dan bahasa, dibaptis dan berhimpun menjadi satu sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus. Nyata bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh pemersatu. Namun bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan gereja saat ini? Apakah hidup kita masih dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang menuntun kita untuk berani menyatakan kebenaran? Atau justru kita malah ciut untuk memberitakan kebenaran oleh karena dosa dan kelemahan yang menutup diri kita dari kuasa Roh Kudus? Apakah dalam menghadapi keberagaman semangat Roh Kudus masih membara dalam hidup kita untuk mengupayakan kehidupan yang bersatu? Atau justru kita malah menyingkirkan mereka dari lingkaran pertemanan kita? Ya Roh Kudus, baharuilah kami, pulihkanlah kami dari segala dosa dan celah, agar kuasa-Mu dapat mengobarkan semangat kami untuk menyatakan kebenaran dan persatuan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Amin. Roh Kudus membarui setiap hati dan diri kita yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 25-27 berkata, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur karena di tengah kehidupan kami, Engkau hadir di dalam Roh Kudus untuk senantiasa meneguhkan kami. Maka biarlah di hari Pentakosta ini Tuhan, kami sungguh merasakan sapaan-Mu lewat firman, kebenaran yang kami percaya akan meneguhkan langkah-langkah kami. Bersabdalah bagi kami ya Allah, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus dan bersama Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke seluruh timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baruilah muka bumi.
semua jadi baru. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baruilah muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang hiasan gunung berasap. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baruilah muka bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baruilah muka bumi. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan terheran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bumi dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8 sampai 17.
Demikian tertulis. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat terkasih, adakah di antara Anda yang memiliki nama Asep? Nama yang katanya mah Sunda pisan gitu ya, Sunda banget. Kalau ada, apakah saudara sudah bergabung dalam satu komunitas yang bernama Paguyuban Asep Dunia? Jadi Bapak Ibu sekalian, Paguyuban Asep Dunia atau yang disingkat PAD adalah satu komunitas yang berusaha untuk mempertemukan para pemilik nama Asep dari berbagai penjuru dunia supaya bisa saling kenal, saling membangun kerjasama yang pada akhirnya mendatangkan manfaat untuk si Asep-Asep itu pribadi atau juga untuk masyarakat yang lebih luas. Pendiri awalnya adalah Asep Kambali, Asep Iwan Gunawan, Asep Bambang Fauzi, Asep RS, dan Asep Dudi. Jadi pokoknya ada Asep-Asep ini berkumpul di awal kecuali Asep Show gitu ya. Dan sejak dibentuk tahun 2010 saudara, anggotanya sudah banyak. Mencapai lebih dari 5.000-an orang. Mungkin sekarang lebih saudara ya. Semua berkumpul, Asep-Asep berkumpul dari seluruh dunia. Mereka bahkan punya wadah silaturahmi tahunan yang dinamakan KAA, Konferensi Asep-Asep. Saudara, menarik bahwa bahkan dari kesamaan nama saja, orang-orang dari berbagai latar belakang bisa punya alasan untuk menyatukan diri. Hal tersebut tentu bisa terwujud karena memang ada para penggerak ya. Dalam hal ini 5 orang Asep yang di awal bertemu lalu bersama-sama punya komitmen untuk mendirikan komunitas ini.
Saudara, bagi kita Tuhan Yesus Kristus adalah dasar dan alasan mengapa kita semua menyatukan diri. Mengapa saya dan saudara hidup membangun, hidup bergereja, dan mengapa kita semua hadir untuk melakukan berbagai pelayanan kita. Hal itu sendiri terwujud, saudara, tentu bukan karena prakarsa kita, tetapi karena Allah sendiri yang pertama-tama berinisiatif untuk menyatukan kita. Allah sang penggerak dalam kuasanya memanggil kita dengan segala keunikan kita, dengan berbagai latar belakang kita yang berbeda. Kita dipanggil untuk bersatu, mengalami cintanya yang mulia, lalu mempersaksikan cinta itu bagi dunia ini. Saudara, mari kita perhatikan bacaan-bacaan Injil kita hari ini. Kisah Para Rasul menuliskan bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru berada di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Pentakosta sendiri sebelum dimaknai secara baru oleh kekristenan, saudara, adalah pesta raya panen bagi orang Yahudi. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah Yahudi dan merupakan masa di mana orang-orang Yahudi pada waktu itu mengambil momen untuk mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan hasil bumi. Makanya di kita juga Bapak Ibu Saudara, biasanya dekorasi gereja di hari Pentakosta selain bunga-bunga juga ada hasil bumi. Nah, itulah yang juga mau dikatakan saudara, bagi bangsa Israel, orang-orang Yahudi, hari Pentakosta adalah hari di mana mereka secara khusus mengingat Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir dan menyediakan tanah yang menjamin hidup mereka. Saat hari raya Pentakosta, orang-orang Yahudi dari berbagai tempat, termasuk juga kaum proselit, orang-orang yang sebetulnya bukan keturunan Yahudi tapi menganut agama Yahudi, mereka semua akan beramai-ramai datang ke Yerusalem lalu beribadah di Bait Allah. Nah, hari itu di suatu rumah di Yerusalem, jadi bukan di Bait Allah, orang-orang percaya juga sedang berkumpul. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, serta tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Kisah Para Rasul mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di luar rumah, mendengar bunyi yang keras itu, orang-orang banyak kemudian juga berkerumun. Dan saat itulah mereka yang berasal dari berbagai daerah ini, orang-orang Yahudi dan non-Yahudi ini, lalu mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Saudara, pertama-tama mari kita menggarisbawahi bahwa hadirnya Roh Kudus atas orang-orang percaya, atas para rasul, membuat mereka berkata-kata dengan bahasa yang dimengerti. Ingat ya saudara, bukan bahasa yang tidak dimengerti, bahasa yang dimengerti. Orang-orang yang hadir pada waktu itu memahami apa yang mereka katakan. Dan itu adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, mengenai bahasanya sendiri, ada beberapa penafsiran saudara. Yang jelas orang-orang itu mengerti, ya. Tapi kemudian bahasa apa yang digunakan? Ada yang mengatakan, oh itu xenolalia, bahasa asing. Jadi ibaratnya saya bukan orang Sunda, saya tidak berbahasa Sunda, tetapi dengan ajaib saya tiba-tiba bisa berbahasa Sunda. Dan orang-orang mengerti apa yang saya katakan.
Tetapi ada juga penjelasan lain, saudara, yang misalnya dituliskan oleh pendeta Yoas Adi Prasetya dalam bukunya Labirin Kehidupan 2. Beliau mengacu pada pemikiran Robert Zerhusen bahwa bahasa yang dipakai oleh para murid pada waktu itu adalah sebenarnya bahasa sehari-hari orang Yahudi perantauan, yaitu bahasa Aram dan bahasa Yunani. Jadi kalau di bait Allah yang dipakai itu adalah bahasa tinggi, bahasa resmi, bahasa Ibrani yang juga disebut sebagai Lashon HaKodesh atau bahasa kudus, maka kepenuhan Roh Kudus bagi para rasul memungkinkan mereka justru berbicara tentang Allah dalam bahasa sehari-hari. Bahasa orang-orang Yahudi perantauan yang datang pada waktu itu. Saudara, sekalipun ada berbagai penjelasan tentang bahasa apa yang sebetulnya diperkatakan oleh para rasul, satu hal yang bisa kita yakini adalah bahwa hadirnya Roh Kudus membuat orang-orang dipersatukan dari berbagai latar belakang untuk mengalami berita kebenaran di dalam Kristus Yesus. Berita kebenaran tentang hadirnya cinta kasih ilahi bagi manusia yang lemah dan terbatas. Berita kebenaran tentang cinta kasih yang menawarkan penerimaan yang melampaui sekat, serta pengampunan yang begitu total. Berita yang penuh kuasa itu, saudara, juga kita terima hingga saat ini. Sehingga hari ini kita semua dari berbagai latar belakang, kita yang juga punya keunikan, perbedaan-perbedaan, Tuhan panggil untuk bersama-sama menjadi satu di dalam Dia. Kalau karya Roh Kudus itu, saudara, adalah karya yang mempersatukan, karya yang membuat manusia mengalami cinta kasih ilahi. Maka panggilan kita sebagai orang percaya adalah juga mewartakan berita kasih itu, penerimaan itu kepada orang lain. Hati-hati, saudara, ini tidak sama dengan sekedar propaganda kekristenan. Hati-hati dengan jebakan membuat menara Babel. Seperti yang kita baca dalam bacaan pertama kita. Hati-hati dengan anggapan, orang Kristen harus makin banyak, makin kuat, makin besar, makin tidak terkalahkan. Hati-hati, saudara. Karena panggilan Tuhan bagi kita bukan untuk sekedar menambah jumlah orang Kristen. Lebih daripada itu. Ia memanggil kita sebagai orang percaya untuk kemudian menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah dunia. Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, kalau jumlah orang Kristen banyak, tentu itu hal yang patut kita syukuri, ya. Tetapi kalau jumlahnya banyak, namun kehadiran yang banyak itu tidak ikut menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini, maka kita semua perlu mempertanyakan dan merenungkan ulang panggilan serta keberadaan diri kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan kita bersyukur karena di dalam panggilan itu kita tidak ditinggalkan. Penolong yang dikaruniakan bagi kita, roh kebenaran itu adalah Ia yang menyertai kita.
bahkan diam di dalam kita. Dalam hidup sehari-hari saudara, banyak orang berpikir gimana ya cara yang efektif supaya orang bisa kenal Tuhan Yesus. Bahkan lebih spesifik lagi gimana caranya supaya orang-orang jadi Kristen. Tapi mari kita rubah pola pikirnya saudara. Ketimbang kita menyeret gitu ya, memaksa, menarik-narik orang untuk mengenal Kristus. Mari kita melakukan pekerjaan Allah itu justru dengan membawa Kristus menjumpai banyak orang. Memahami ya saudara ya, bukan tarik orang untuk ketemu Kristus, tapi Kristus itu yang kita bawa justru untuk menjumpai banyak orang. Saudara, hidup kita semua sebagai orang percaya itu adalah hidup yang seharusnya membawa Kristus. Membawa Kristus kepada setiap orang, apapun latar belakangnya. Kita bawa Kristus itu bukan dengan atribut kekristenan kita, ya bukan dengan salib yang besar, tetapi justru lewat sikap hidup kita sehari-hari. Lewat cara kita bersosialisasi, lewat cara kita memperlakukan orang lain, lewat kita berinteraksi di tengah perbedaan pendapat. Saudara, Allah memanggil kita untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaannya bahkan di tengah perbedaan. Dan kita tahu Roh Kudus menyertai kita dalam tugas yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau sikap kita sehari-hari justru penuh dengan permusuhan, penuh dengan persepsi-persepsi negatif tentang orang lain, penuh dengan semangat menjelekkan mereka yang berbeda, entah itu beda agama, beda pandangan politik, beda suku dan yang lainnya. Maka bagaimana kita bisa menyatakan Kristus serta kehadiran Roh Kudus yang justru berkaya melampaui sekat dan mempersatukan kita di tengah berbagai perbedaan. Jadi mari menyatakan karya Allah dalam hidup kita pribadi dan dalam hidup kita bersama. Semoga kehadiran kita sebagai orang percaya senantiasa menjadi saksi yang terus memuliakan Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mengasihi kita senantiasa. Selamat Hari Pentakosta. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari bersama kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur damai sejahtera Engkau karuniakan kepada kami. Roh-Mu yang kudus yang mengajar, membimbing, mengingatkan, memberikan kepada kami semua semangat, daya, energi, kemauan yang kuat untuk selalu boleh berupaya dan terus berupaya membangun hidup kami makin hari makin baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur karena itu juga kami selalu diingatkan sebagai gereja Tuhan agar kami boleh terus setia pada tugas panggilan kami. Kami juga bersyukur kepadamu ya Bapa untuk negeri kami yang Engkau limpahkan begitu banyak kekayaan, sumber daya alam dan juga kemajemukan. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga boleh menolong kami setiap gereja Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh mensyukuri berkat Tuhan. Engkau menempatkan kami di negeri yang sangat kaya ini, dan kami bersama-sama boleh mengelola, bekerja sama dengan berbagai macam elemen yang ada di negeri ini, agar makin hari nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui karya dan pelayanan kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang bergumul dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga mereka. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang sudah Engkau karuniakan itu boleh terus meneguhkan, menguatkan, dan memberikan semangat, daya, kekuatan, agar mereka terus dengan semangat menjalani kehidupan yang masih Tuhan karuniakan. Bersyukur untuk semua apa yang Tuhan sudah berikan. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau sanggup bekerja di dalam kehidupan kami pun ketika kami mengalami berbagai rupa-rupa persoalan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, biarlah kami hidup di dalam kerukunan, di dalam kesatuan. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
Umat terkasih, di hari Pentakosta kita juga mengingat bahwa Roh Kudus hadir dalam keseharian kita. Dialah yang menolong kita di dalam setiap karya kita, setiap hari dan sepanjang tahun. Karena itu, di hari Pentakosta, umat pun turut membawa hasil panennya ke bait Allah sebagai bentuk ungkapan syukur. Di masa kini, hasil panen yang dibawa ke gereja hadir dalam bentuk persembahan syukur tahunan. Maka saat ini kita bersama-sama akan menyerahkan persembahan syukur tahunan yang sudah kita persiapkan setiap hari sepanjang tahun. Firman Tuhan dalam Ulangan 16, pasal 16 ayat 10 menjadi dasar kita untuk memberikan persembahan syukur tahunan. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan mingguan maupun persembahan syukur tahunan ke rekening gereja masing-masing. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Hasil pertama mengandung janji untuk panen akhir. Nanti tuai yang purnama datang, janganlah khawatir. Untuk siapakah panen purnama itu? Untuk Tuhan sumber anugerah. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Hanya karena kasih-Mu yang terus hadir dalam hidup kami masih dimampukan memberikan persembahan syukur tahunan. Berkat-Mu selalu hadir setiap hari, menopang kami untuk tetap hidup sampai hari ini. Kiranya persembahan syukur tahunan ini dapat kami teruskan untuk membarui kehidupan dunia melalui kebenaran dan persatuan yang terus diperjuangkan gereja dalam menunaikan misi kerajaan Allah. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Sang Khalik semesta, sumber segala karunia. Amin.
Roh Kudus yang hadir dalam dirimu selalu mengobarkan api semangat dalam hatimu, agar engkau berani memperjuangkan kebenaran dan persatuan kini dan selamanya. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya nafas Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mengembusimu dengan hidup, mengalir dan membarui dirimu terus-menerus, dan membuat hatimu selalu berkobar untuk menyatakan kebenaran dan mewujudkan persatuan. Engkau pun dapat berjalan memasuki gurun kehidupan dengan keberanian hari demi hari sampai selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.